Oke, sekarang kita masuk pada landasan teori, merupakan bagian 2 dari presentasi ini, yang akan membahas mengenai 3 hal, konsep sistem pembiayaan kesehatan, perencanaan berbasis skenario, dan pertanyaan penelitian. Kalau kita lihat konsep sistem pembiayaan kesehatan, itu bisa kita lihat dari apa yang disebut yang pertama mengenai pengumpulan dana kesehatan, di mana ada sumber-sumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, ya. Kemudian juga ada apa yang disebut sebagai dana dari masyarakat langsung, kemudian pendapatan asli daerah, dan juga pembayaran premi oleh mereka yang bukan penerima bantuan iuran. Bisa dari non-PBI yang sifatnya ex-PNS, PT Askes, PT Jam Sostek, dan sebagainya, dan juga ada yang non-PBI yang sifatnya mandiri. Kemudian yang kedua adalah mengenai pooling. Jadi dana-dana itu di-pool atau dikumpulkan pada berbagai tempat, yang tentunya harapannya itu bisa membuat semacam subsidi silang dari mereka yang mempunyai risiko rendah dan mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi untuk dibayarkan kepada mereka yang miskin dan juga mempunyai risiko atau situasi yang sudah sakit. Jadi ini adalah bagian dari pooling. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana purchasing dan payment-nya. Jadi konsep dasar ini yang kami pergunakan untuk penelitian ini. Dan yang kedua, ada konsep perencanaan berbasis skenario, di mana kita tahu ada skenario yang pertama yang optimis, dan yang kedua adalah pesimis, dengan indikator-indikator yang mengacu pada apa yang ada di WHO, yang mempunyai semacam 3 dimensi dari cakupan semesta, yaitu yang pertama, siapa yang di-cover, jumlahnya. Kemudian yang kedua, apa pelayanan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah seberapa jauh proporsi dari biaya yang bisa ditanggung oleh sistem ini. Jadi ini ada 3 dimensi yang harus dilihat dalam konteks perencanaan berbasis skenario ini untuk nanti menentukan apakah ada yang skenario optimis ataupun ada yang pesimis. Skenario optimis adalah sesuai dengan peta jalan atau roadmap yang dipunyai atau dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, skenario ini membutuhkan berbagai kebijakan-kebijakan dan perubahan di lapangan agar asumsi-asumsi yang ada di peta jalan itu dapat terpenuhi. Nah, asumsi-asumsi ini terkait dengan prinsip dasar dalam pembiayaan kesehatan dan asuransi yang tadi, terkait dengan revenue collection, pooling the risk, dan purchasing-nya. Nah, ada kemungkinan skenario optimis tadi itu bisa tercapai di mana pada titik tertentu di tahun 2019, daerah yang baik dan daerah yang buruk di Indonesia itu dapat berada dalam satu titik yang sama. Oke. Namun, tidak hanya optimis, masih ada skenario kedua yang pesimistis, di mana terjadi berbagai kegagalan, misalnya kegagalan penambahan SDM di daerah sulit, kegagalan penambahan fasilitas kesehatan, kegagalan dana investasi pemerintah yang jumlahnya tidak cukup kuat, dan adanya fraud, plus juga mungkin adanya komposisi non-PBI yang besar dalam penggunaan kesehatan, plus masalah-masalah lainnya dalam pelaksanaan BPJS. Nah, ini dikhawatirkan dalam skenario pesimistis ini, dana BPJS akan diserap oleh daerah-daerah yang memang banyak fasilitas kesehatannya dan ada semacam fraud di dalamnya. Sehingga ada kemungkinan daerah yang buruk dan daerah yang baik itu tidak dapat bertemu di tahun 2019. Seperti ini gambar di sini, ada skenario pesimis yang bisa kita lihat DIY dan NTT itu mungkin tidak bertemu pada tahun 2019, karena memang DIY dapat mendapat manfaat banyak dari JKN, sementara NTT tidak bisa mengejar ketertinggalan dan tidak mempunyai laju yang cukup secepat yang ada di DIY. Sehingga dari sinilah ada pertanyaan penelitian. Bagaimana situasi sistem pembiayaan kesehatan dengan diberlakukannya JKN? Bagaimana distribusi dokter dan dokter spesialis di Indonesia saat ini? Dan apakah peta jalan itu akan tercapai? Ataukah ada situasi di luar peta jalan sebagai skenario lainnya? Untuk itulah nanti akan kita lihat ada suatu analisis kebijakan yang nanti akan kita simpulkan. Apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan vaskes dan SDM dokter dan dokter spesialis yang belum memadai akan mendapatkan manfaat JKN seperti di daerah yang baik.
Dalam kondisi Indonesia yang sangat bervariasi, apakah JKN yang mempunyai ciri sentralistik dengan peraturan yang relatif seragam dapat mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ketiga ini, apakah dana pemerintah yang dianggarkan untuk penerima bantuan iuran dapat mencapai sasarannya? Manfaatnya yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah untuk pemerintah pusat yang baru, untuk presiden dan kabinetnya, DPR, untuk Bappenas, untuk pemerintah daerah, Dewan SDSN, sampai ke BPJS sendiri. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa manfaat-manfaat ini bisa dipergunakan oleh berbagai pihak dari monitoring yang dikerjakan secara independen oleh sekitar 12 perguruan tinggi di Indonesia.